Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Durifai, NIM 120400089, Prodi Teknik Telekomunikasi, kelas Pancasila RN. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadikan landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula, juga hakikat sebuah pikiran atau gagasan. Ideologi juga disebut system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan, serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan. Ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan di dalam kehidupan bernegara bermasyarakat Indonesia, yaitu yang satu, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai dasar negara. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. 6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Yang ketujuh, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. 8. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia ini. Berdasarkan kedudukannya dan fungsi yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara
memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa Indonesia dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sanksi sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum maupun sanksi moral. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadikan sarana pemersatu bangsa. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi dua faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti negara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga menjadikan negara Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai asing dalam berkehidupan berbangsa bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang pesat, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor,
dan sebagainya. Faktor internalnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, yaitu korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Kepercayaan terhadap partai politik atau biasa disebut parpol juga berdampak terhadap